Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyyakum bittaqullah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan waktunya untuk tetap dapat melakukan segala aktivitas dalam mencari dan keridhaan Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, serta selalu berdoa dalam setiap waktu dan kesempatan agar kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung, selamat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kami ingin menyampaikan isi khutbah yang berjudul Hebatnya Doa Duduk di Antara Dua Sujud, yaitu Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fwani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazzal wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallahi bid du'a. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika orang ditanya doa apa yang paling sering dibaca oleh orang Islam, banyak yang menjawab dengan salah. Begitu sering doa itu kita baca, sehingga ketika kita sedang membaca doa tersebut, banyak di antara kita yang tidak terasa sedang membaca doa. Padahal doa itu sangatlah hebat, merangkum keperluan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan kita membacanya minimum 17 kali setiap hari kita membacanya. Doa itu ialah doa di antara dua sujud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hayati, kita pahami makna dari doa tersebut. Rabbi firli, yang artinya, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat melangkah menuju keridhaan Allah. Dosa adalah kotoran hati yang membuat hati gelap,
sehingga hati kita merasa berat sekali untuk melakukan segala kebaikan. Warhamni, sayangilah diriku. Kalau kita disayang Allah, hidup kita akan terasa tenang. Karena dengan kasih sayangnya akan dapat dicapai semua cita-cita. Dengan kasih sayang Allah, nafsu kita akan terbimbing dan terdidik. Wazuburni, tutuplah segala kekuranganku. Banyak sekali kekurangan kita. Kurang bersyukur, kurang sabar, kurang menerima kenyataan, mudah marah, pendendam, dan lainnya. Dan kalau kekurangan itu ditutup dan diperbaiki oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Kalau Allah sudah meninggikan derajat kita, maka pasti tidak ada manusia atau makhluk yang lain yang dapat menghinakan kita. Warzuqni, berilah aku rizki. Sebagai hamba Allah, kita memerlukan rizki, dan Allah mampu mendatangkan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka dan tidak ternilai banyaknya untuk hambanya. Wahdini, berikanlah aku petunjuk, bimbinglah aku ke jalan yang benar. Kita bukan hanya minta petunjuk, hidayah yang berkaitan dengan agama, tetapi kita juga minta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang salah, apalagi yang menyesatkan. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Apabila kita diberi kesehatan, kita dapat menambah kebaikan dan manfaat, serta tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Wa'fu ani, aku mohon ya Allah agar kesalahanku dihapuskan dari catatan. Apabila kesalahan kita dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan hidup kita, maka kita pun akan terasa tenang dan tentram di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari doa tersebut dimulai dan diakhiri dengan permohonan ampun dari Allah, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca doa tersebut. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di dalam sholatnya. Menurut logikanya, doa tersebut bila kita membacanya dengan tulus, pasti dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, terkadang yang menjadi persoalan kita, di mana hati dan pikiran kita ketika kita sedang membaca doa itu, kita tidak paham, tidak memahami, tidak tahu makna dari doa tersebut. Padahal doa tersebut sangatlah hebat, dan masih banyak di antara kita yang sering tergesa-gesa di dalam membacanya, yang mana sepatutnya kita perlu tumaninah dan menghayatinya secara benar dan tepat dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling dalam, sehingga Allah akan benar-benar mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah, berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khotbah ini bermanfaat bagi saya pribadi, serta bermanfaat juga bagi jamaah sekalian. Dan apabila baik, maka kita amalkan, serta bisa juga kita sebarkan. Man dalla ala khairi falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, jalan kebenaran, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan serta kebenaran tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim.